Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Naufi CM. Pendidikan dan Kebudayaan. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Kepala Kabupaten Kelman. Terus bagian Kabupaten Situbondo. Di khidmatnya acara Maulid pada pagi ini, dimohon kepada Bapak Ibu berkenan memode silent seluruh smartphone Bapak Ibu masing-masing. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI.
Mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Ki Haji Nawawi Tabrani MAG CM yang akan menjadi motivator spiritual emosional kita pagi ini dalam rangka Maulid Nabi. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Bondowoso dan Situbondo atau yang mewakili. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Situbondo dan beserta seluruh pengurus dan hadirin hadirat keluarga besar PGRI Kabupaten Situbondo yang dirahmati Allah. Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya milik Allah semata, Sang Pemberi nikmat dan rahmat di setiap keadaan dan masa. Salawat dan salam yang sempurna kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, contoh teladan terbaik bagi kita semua para perindu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh di hari Selasa 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 24 September 2024 Masehi, PGRI Kabupaten Situbondo mempersembahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah, demi hikmatnya acara ini akan dibuka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kepada beliau yang terhormat Haji Abdul Syakur SPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali acara ini dengan pembacaan umur kitab suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara di pagi hari ini kita berjalan dengan lancar, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila yaumiddin. Syulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka simak, dengarkan, diam, agar engkau semua mendapatkan rahmat. Al-A'raf 204. Untuk mendapatkan barokah Al-Quran, kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Qori Bapak Adi Wafa SPDI, anggota PGRI Cabang Situbondo. Kepada beliau dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga setiap huruf yang tadi dibaca akan menjadi cahaya dalam pikiran dan hati kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin para pecinta Rasul, Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas dengan solawat dan rahmatnya sebanyak 10 kali. Maka dengan itulah, mari kita lantunkan bersama solawat julus yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Alwi Susanto SPDI MPDI bersama Jamiah Hadrah An-Najah SMP Negeri 1 Panji Situbondo. Tepuk tangan untuk adik-adik kita. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya habibi ya habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warḍa 'ani sahaba. Ya Rabbi warḍa 'ani sulam. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم
يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على يا سامع دعانا رب بلغنا نصر يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب استودعك بنور يا رب فكانك وعانا يا رب صل على يا رب علينا يا رب بالسلام سميع كل مسلم يا ربي وفقي كل معتم يا إلهي الشفاعة يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما ربنا سيدنا محمد الحلو بالقلوب الحمد
القادر وتمنع ونفس أهدادي في كل ما أمر من وصلي صلاة كاملة وسلم سلام على سيدنا محمد الله حلوا به القلوب وعبدوا به القلوب وتقى به الحدود بالروائد وقم به الباري بوابه وطفئ كل لمحة ونفس ونفس بأعداد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي نور الأمم محمد نور القلوب القيوم وانصر الحمد ويستسقى الغمام بوادي الكريم واصبر لكل لمحة ونفس ونفس بأعداد كل معروف Terima kasih bisa sampaikan Bapak Ibu, para hadirin hadirat calon penghuni surga, amin, yang saya hormati. Perlu diketahui bahwa Hadra SMN Negeri 1 Panji ini adalah juara 2 Festival Hadra Situbondo 2024 di bawah asuhan Ibunda Dr. Andah Hajah Sri Rahayu Supandi MPD, Kepala SMP Negeri 1 Panji. Mudah-mudahan selalu sukses ke depan, mencetak anak-anak kader pecinta sholawat sekelas Muhibbin Bening Sokaraja atau yang lain-lain. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita simak bersama sambutan Ketua PGRI Kabupaten Situbondo kepada yang terhormat Dr. Andes Soehartoni MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita yel-yel dulu untuk memecahkan suasana di pagi hari ini. Kita mulai, Bapak Ibu. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi
Tabrani MAGCM. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir memenuhi undangan kami untuk memberikan ceramah pada pertemuan Maulid pada pagi hari ini. Tidak selamanya masalah itu menjadi masalah. Justru kita kenal dengan Pak Kiai itu masalah justru menjadi nikmat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yang kemarin itu merasa dipeluk kudu oleh Pak Teguh. Sekarang kita bersama-sama mempeluk kudu Pak Teguh kita. Terima kasih Pak Kiai. Yang saya hormati Bapak Sekdis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Bapak Andi Yulian Haryanto Eskom MPD, karena Ibu Kadis berhalangan hadir, beliaunya sedang ada acara ke Surabaya. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Bondowoso dan Situbondo. Kenapa bukan Situbondonya lebih dahulu, Bondowosonya karena kantornya ada di Bondowoso, begitu kira-kira ya. Kantor resminya, sedangkan kantor yang ada di Situbondo ngampung katanya masih di Dinas Perhubungan. Dinas ngampung. Yang saya hormati Kepala Kemenak Kabupaten Situbondo atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus PGRI Kabupaten Situbondo, Ketua Cabang beserta segenap pengurusnya yang kita undang pada pertemuan kali ini. Yang saya hormati Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Situbondo beserta pengurus juga. Yang saya hormati Ketua MKKS SMA dan pengurus Kabupaten Situbondo, Ketua Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Situbondo, seluruh pengurus cabang. Yang saya hormati perwakilan anggota PGRI Kabupaten Situbondo, tim CLCC PGRI Kabupaten Situbondo, beserta yang terakhir adalah tim Hadra An-Najah SMP Negeri 1 Panji. Kita tepuk tangan dulu. Kita undang kali ini kepala sekolahnya adalah pengurus PGRI Ibu Hajah. Karena ketika dihubungi Bu Haja Yuyun itu ya memberikan gratis gitu ya. Gratis plus segalanya itu. Datang sendiri, pulang sendiri nanti itu. Yang gratis-gratis kita layan. Terima kasih anak-anak kita yang telah bersolawat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai insan yang beriman memang terlalu banyak nikmat Allah yang telah kita syukuri. Salah satu nikmat Allah yang langka kita syukuri, bahkan nyaris tidak pernah kita syukuri adalah nikmat sehat. Justru karena nikmat sehat itulah kita pada hari ini bisa hadir mengundang-undangkan kami untuk memperingati hari lahir baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena risalah kenabian beliau kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dan maksud pertemuan kali ini adalah kita ingin meningkatkan kecintaan kita pada baginda Rasul. Semoga kita mendapat syafaat dan barokah dari baginda Rasul. Dan PGRI tercinta ini semoga diberi kedamaian, ketentraman, kelancaran dalam menggerakkan organisasi ke depan itu. Bagaimanapun PGRI adalah penjaga harkat, martabat, serta marwah guru. Kata kuncinya ada di situ, Bapak Ibu. Ada 3 hal prinsip yang terus kita perjuangkan, bahkan terus kita perjuangkan. Masalah kesejahteraan guru, bukan berarti kita minta tambahan gaji, tidak begitu. Semua bentuk tunjangan-tunjangan
itu kita mohonkan diperlancar. Di sini ada Pak Kabid yang selalu berkomunikasi dengan kita, Pak Sekdis sekarang. Beliau itu merangkap sebagai Kabid juga sebagai Sekdis. Mungkin ada rangkapan ketiga nanti, lebih bagus itu. Yang kedua, belum, kesejahteraan itu Bapak Ibu tunjangan saja. Sebagaimana sertifikasi itu lancar, tepat waktu. Termasuk tunjangan yang 100%. Nah, kita ingatkan yang Pak Sekdis itu, walaupun jadi Sekdis tidak bisa menghindar, itu kan bukan topoksi saya, tidak begitu. Topoksi Sekdis itu hanya urusan keuangan dan aset. Tapi urusan di kabitnya, P2TK-nya tetap harus diurus begitu kan ya. Kata Pak Kabit tidak hanya mengingatkan tapi tagih kan itu. Akan kita tagih itu. Ada di mana sekarang barang itu? Informasi terakhir itu ada di Kemenq. Ketika Kemenq mentransfer uang itu ke kabupaten, kita tindak lanjuti kemana arahnya. Begitu Bapak Ibu. Jangan khawatir. Pak Kabit dan Pak Sekdis itu bertanggung jawab termasuk kita semua. Yang kedua Bapak Ibu tentang pengembangan profesionalisme guru. Itu tanggung jawab kita walaupun itu titik tanggung jawabnya semestinya ada pada Dinas Pendidikan. Tetapi guru sebagai PGRI sebagai organisasi profesional memang harus bertanggung jawab terhadap pengembangan profesionalisme guru ini. Seperti seminar, BIMTEK, terus apa lagi? Yang baik begitu luring maupun daring, kita upayakan setiap tahun itu ada keberadaan masalah pengembangan profesionalisme guru itu. Karena tidak rasional kalau organisasi guru lalu berdiam diri untuk tidak menyelenggarakan kompetensi guru. Yang ketiga Pak Beru, tentang perlindungan guru. 3 hal itu prinsip sekali. Guru tidak boleh gamang di depan kelas, takut dipolisikan, jewer anak saja bermasalah dan lain sebagainya, tetapi dalam tanda kutip perlakuan kekerasan di kelas itu jangan terjadi. Karena itu sangat riskan. Ada undang-undang perlindungan anak yang bisa menjerat kita masuk ke ranah bui itu ya begitu. Jadi hal-hal yang mengarah ke situ kita hindari. 3 hal prinsip itu tetap kita perjuangkan Bapak Ibu. Kecuali ada guru yang sudah masuk dalam ranah hukum itu kita bantu begitu. Tapi karena akan ada bantuan jangan menggampangkan masalah kekerasan, baik itu verbal maupun non verbal. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya jelaskan juga tentang keberadaan PGRI ini. PGRI Kabupaten Situbondo ini sempat dikejutkan juga dengan informasi pada tanggal 7 hari Sabtu sore itu beredar dengan struktur susunan kepengurusan tandingan begitu ya. Ya semua bingung. Seninnya kita rapat, lalu muncul instruksi di rapat ketua cabang itu menginstruksikan pengurus saya dan pengurus harian agar sowan kepada Pak Kiai. Sehari sebelum saya berangkat ditelepon oleh Bapak Kanit Reskrim Polres Situbondo menanyakan tentang itu. Saya jelaskan kalau mau sowan pada Pak Kiai Nawawi di Asem Bagus. Jangan dulu Pak, situasinya seperti apa? Tolong dibaca dulu. Karena situasinya dia kondusif atau tidak. Mungkin terjadi perdebatan berkepanjangan pada akhirnya. Tidak, makanya kita sudah mengirim kurir ke sana. Apakah Pak Kiai itu bisa menerima pengurus PGRI Kabupaten atau tidak? Salah satu kurirnya Bapak Jamal itu, MC itu. MC ketika kita ada di Asam Bagus, karena tone dan bahasanya bagus, kita tarik ke sini. Penyiar radio pun boleh, bagus. Kemampuan bilingualnya luar biasa. Termasuk juga Pak Poniman yang berjasa baik. Pak Poniman yang mengantarkan kita ke Pondok Pesantren Al-Azhar Mojosari Asem Bagus. Beliaunya adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Mojosari Asem Bagus. Ternyata welcome-nya luar biasa kepada kita. Artinya beliau ditunjuk oleh Pak Teguh itu dianggap sebuah
pengplokotoan. Masa ditempati, diminta konsumsi saja Pak Teguh tadi konsumsi. Jadi Pak Kiai ini ketempuan ceritanya itu. Mengundang orang segitu banyaknya, ditunjuk begitu lalu konsumsi saja tidak ada. Itu tak tanggung jawab begitu itu. Kita sudah sepakat dengan Pak Kiai dengan kondisi kepengurusan tandingan itu tidak dibubarkan karena dikhawatirkan, perlu digarisbawahi Bapak Ibu, karena dikhawatirkan Pak Teguh akan membentuk kepengurusan baru kalau itu dibubarkan. Biar dalam genggaman Pak Kiai, walaupun itu bara, tolong jangan dilepas Pak Kiai. Kalau bara dilepas itu mencar kemana-mana itu nanti. Masalahnya tambah melebar, tapi Pak Kiai sudah memvakumkan diri bentuk kepengurusannya itu. Jangan khawatir Bapak Ibu, tidak ada dualisme kepengurusan di Kabupaten Situbondo ini. Tidak ada dualisme kepemimpinan. Fokus kita tetap kepemimpinan tegak lurus kepada Ibu Profesor Dr. Unifa Rasidi MPD di tingkat pusat. Di Jawa Timur Bapak Dr. Joko Adiwaluyo di Jawa Timur. Itu saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, kondisinya sudah real. Komunikasi kita dengan Pak Kiai sudah clear. Dan satu-satunya yang clear di Jawa Timur hanya Situbondo. Sementara Bondowoso, ketuanya saudara kita Pak Sugi, itu masih berdebat panjang, itu mengaku yang sah. Di Probolinggo juga begitu. Probolinggo Kota dan Probolinggo Kabupaten. Akan ada kabupaten-kabupaten lain pada akhirnya akan bermunculan. Untung yang di Sumeneb bisa dikendalikan oleh Pak Kiai, yang notabene juga temannya Pak Kiai ini, sehingga tidak terlalu jauh melebar. Tunggu saja nanti perkembangan tentang kondisi hukum daripada legalitas kepengurusan itu. Legalitas itu bermula dari KLB. KLB itu mestinya yang ditanyakan pertama ketika kita diundang ke Mabes Polri itu, ke Bareskrim adalah korum. Memenuhi korum atau tidak? Itu pertanyaannya. Ketika KLB-nya itu, kongresnya tidak memenuhi korum, dari 38 provinsi hanya ada 3, dari 535 kabupaten kota se-Indonesia yang hadir hanya 5 kabupaten kota, kok jangan jauh dari korum. Jadi pertanyaan kepada saya pada waktu itu dari penyidik Bareskrim itu, korumnya itu seberapa Pak? Korumnya itu 50+1. Kalau dulu ADRT kita itu mengatakan sepertiga, sekarang 50, sangat jauh. Dari korum itu saja sudah tidak memenuhi, berarti tidak sah. Saya pertanyakan pada waktu itu, kenapa SK Menkumham-nya itu bisa muncul? Itu SK Menkumham itu sekarang bisa mengusulkan lewat online selama isiannya itu ada dan masuk akan muncul. Maka dari itu sejak kongres yang terakhir, kalau SK Menkumham Bapak Ibu yang sah itu yang terakhir, beda dengan sertifikat. Kalau sertifikat kan yang pertama muncul, tapi kalau SK Menkumham itu diadakan, diperbarui setiap ada kongres. Karena struktur kepengurusan berubah setiap ada kongres di tingkat pusat itu. Tapi setelah SK Menkumham itu terbit, diblokir sekarang sudah, tidak bisa lagi. Begitu. Tertanggal pada April 2024 terakhir itu. Di tahun ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya Pak Teguh ini akan mengadakan politik adu domba. Saya dan semua pengurus itu adalah asli Situbondo. Pak Kiai dengan timnya juga itu adalah asli Situbondo. Sementara Pak Teguh asli Banyuwangi. Pendampingnya ketika itu orang Surabaya dan Lumajang. Ketika masalah ini diorbitkan, Pak Teguh kan pulang ke Banyuwangi. Dibiarkan Situbondo itu bertengkar kalau mau bertengkar, kan begitu itu maunya. Politik begitu kan, politik kolonial gitu.
Tidak boleh tiru. Untungnya yang ditunjuk Pak Kiai itu saja. Kalau yang ditunjuk orang yang berambisi, guru pensiunan yang memang berambisi ketika dinas ingin jadi ketua PGRI, itu bertahan gitu. Disiarkan kemana-mana seperti temannya Pak Abdus itu, Pak Sugi itu. Disiarkan kemana-mana itu, bahkan di radio itu. Cuman tidak bisa diadarkan di masjid, tidak bisa di masjid. Kalau di radio sudah disiarkan, di WA manapun tersiar sudah itu kepada teman-temannya. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir dari saya Bapak Ibu, bahwa dinas kita itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Pejabatnya di sini ada Pak Andi. Bukan dinas pengajaran. Berarti dinas pendidikan yang menjadi titik tumpu fokusnya itu adalah urusan afektif, urusan soft skill, kepedulian, tanggung jawab, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, dan seterusnya. Kata kuncinya dalam bahasa agama adalah pengembangan, peningkatan dan pengembangan soft skill itu adalah pengembangan akhlak. Kata kuncinya di situ. Karena tidak ada gunanya orang pintar tanpa akhlak yang baik. Kita ingat yang namanya Dr. Asari, dia doktor kimia. Bisa membuat bom kecil, tapi daya ledaknya dahsyat. Tapi bukan untuk kemaslahatan umat. Kepintarannya bukan untuk kemaslahatan umat. Untuk merusak, bahkan membunuh. Itu ketika orang pintar tetapi akhlaknya yang tidak baik. Kita akan bentuk akhlakul karimah. Bapak Ibu yang berperan di garis depan, kalau kepala sekolah mungkin bisa selalu menghimbau kepada guru-guru kita di sekolah kita masing-masing, akhlak adalah nomor satu. Urusan intelektual itu kemudian, bahkan untuk mencari ilmu pengetahuan di Google banyak, lebih-lebih sekarang ada AI, Artificial Intelligence, yang lebih mampu dari guru. Tetapi AI itu tidak akan mampu membentuk akhlak anak, tidak akan. Selamanya profesi guru tidak akan pernah tergantikan oleh apapun ke depan ini, walaupun secanggih apapun alat itu. Kecuali hanya tenaga kantor yang hanya urusan ngetik-mengetik itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebab anak-anak kita adalah mereka yang akan hidup di hari depan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini ke depan. Bagaimana kita benahi semua akhlak-akhlak itu, dan di era digitalisasi bagaimana tata kelola kita memodifikasi agar perhatian anak kita tidak terlalu menjadi perhatian kepada gadget yang notabene ada plus minusnya di situ. Digital itu tetap ada plus minusnya. Kita arahkan kepada yang positif-positif sehingga anak-anak kita ke depan itu menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Angelina Sondah bernyanyi tentang kekasih. Cukup sudah sampai di sini dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang aplaus yang meriah untuk beliau, Bapak Soehartoni MPD. Bapak Ibu yang berbahagia, kini tibalah saatnya sambutan yang kedua oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada yang terhormat Bapak Andi Yulian Haryanto Eskom MPD, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang
saya hormati dan kita tadi ini bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi Tabroni MAG CM, pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar Mojosari Asem Bagus. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, yang dalam kegiatan ini diwakili oleh Pak Hasan, sahabat kami. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili, yang saya hormati Kasih Penma Kemenak, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PGRI Kabupaten Situbondo beserta seluruh jajaran kepengurusan, Ketua MKKS, SMP Kabupaten, yang juga saya hormati Ketua dan Pengurus MKKS SMA Kabupaten, yang saya hormati juga Ketua dan Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten, yang saya hormati seluruh Ketua PGRI Cabang Kecamatan se-Kabupaten Situbondo, seluruh perwakilan anggota PGRI, tim SLCC PGRI Kabupaten Situbondo, serta seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat untuk memperingati Maulid Nabi di gedung PGRI yang penuh berkah ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain di Surabaya, Bapak Ibu sekalian, sehingga beliau menugaskan atau meminta kami mewakili beliau dalam kegiatan pada pagi ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa anggota PGRI Kabupaten Situbondo saat ini berjumlah 8.193, nggih, Pak Ketua. Itu adalah jumlah yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Perlu kekompakan kita bersama. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan bahwa kondisi organisasi kita ini khusus di Kabupaten Situbondo itu baik-baik saja. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kompak selalu untuk PGRI Kabupaten Situbondo. Memang untuk mendewasakan suatu organisasi itu dibutuhkan masalah. Dari masalah itu kita bisa melakukan manajemen konflik, dan alhamdulillah apa yang sudah dilakukan Bapak Ketua PGRI beserta seluruh jajaran pengurus PGRI bisa mengatasi masalah di Kabupaten Situbondo. Perlu saya sampaikan, memang kemarin itu saya sempat ditelepon oleh Pak Kasat, dua kasat, Kasat Intel sama Kasat Reskrim terkait masalah ini. Alhamdulillah ini sudah selesai, nanti tinggal menunggu penyelesaian yang di level pusat mungkin di PB nanti. Insyaallah dengan kedewasaan PGRI, semua masalah akan bisa terselesaikan, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentang kesejahteraan guru. PGRI ini, Bapak Ibu sekalian, memang yang paling intens berkomunikasi dengan saya, berkomunikasi. Tapi komunikasinya betul tadi Pak Ketua, bukan mengingatkan, cenderung menagih. Cenderung menagih beliaunya, bukan mengingatkan. 100%-nya gimana Pak? Teman-teman, oh iya nunggu transferan. Saya takut menalangi. Tahun kemarin saya menalangi. Jadi saya sampai Desember akhir itu punya hutang 5,3 M. Waduh, ini nggak ditransfer sama Bu Sri Mulyani, ngetol sawah ya. Sehingga itu menjadi temuan BPK, tidak boleh APBD menalangi. DAK non fisik namanya kalau itu. Dan kami masih menunggu transferan yang 100%, Bapak Ibu. Setelah ditransfer tentu kita akan langsung, mungkin butuh SP2D itu 3 hari lah.
Gitu nggih. Kita janjikan itu Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu dari Kemenkyu nggih. Sepakat nih Bapak Ibu sekalian. Iya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, gimana Pak? Wah, kalau Serti masih menunggu nggih, Bapak Ibu sekalian, validasi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin berlama-lama. Yang ketiga kita Dinas Pendidikan selalu mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu termasuk ya saya, untuk selalu meneladani apa yang sudah menjadi atau yang diberikan contoh oleh Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang bisa kita tauladani dari beliau. Tentunya tauladannya kalau kita bahas setiap hari itu pun tidak cukup. Jadi hanya sekitar 5 saja yang coba kita bisa ditiru dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu. Yang pertama beliau itu yang bisa kita teladani sebagai guru adalah beliau itu pendidikannya selalu inklusi, Bapak Ibu. Inklusi. Jadi tidak pernah beliau itu membeda-bedakan siswanya atau yang dididik. Beliau itu memperlakukan semuanya itu adil. Dan itu perlu kita teladani bersama Bapak Ibu. Pendidikan yang inklusi. Beliau sudah kalau sekarang kan sering digembar-gemborkan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi beliau sudah melakukannya 1400 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian. Mencintai dan menghargai siswa-siswanya tanpa terkecuali. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, beliau kalau memberi arahan pembelajaran itu jelas. Komunikasinya jelas, bisa dipahami oleh siswanya. Kalau siswanya tidak paham, diulangi, tidak ditinggal. Rasulullah itu seperti itu sampai mengerti. Jadi kita mohon kepada Bapak Ibu guru sekalian, dalam pembelajaran mohon tidak meninggalkan siswanya yang memang di asesmen awal itu terindikasi sedikit lambat dari teman yang lain. Jangan ditenggal. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Lalu pembelajarannya, Rasulullah itu kalau memberi pembelajaran itu metodenya jelas. Metodenya jelas. Disesuaikan dengan siapa beliau berkomunikasi. Diferensia. Jadi diferensia sekarang gembor-gembor ke kurikulum merdeka, beliau sudah melakukan dulu sudah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau kita kan belum melakukan secara kualitatif Bapak Ibu sekalian. Monggo kita bersama-sama meneladani apa yang sudah beliau contohkan kepada kita bersama. Teladan yang berikutnya adalah beliau itu selalu lembut Bapak Ibu sekalian. Baik itu tutur kata maupun apa yang diperbuat Bapak Ibu sekalian. Perlu saya sampaikan saat ini saya menangani kasus hukum guru. Itu mungkin ada 10 laporan polisi. Kita usahakan untuk didamaikan memang. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan dari dulu bersikap lembut kepada siswanya. Ini ada satu lagi. Menghukum siswa, mengancamnya pakai pisau, di video dikirim sendiri ke wali muridnya. Bunuh diri. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak pernah kasar beliau itu. Bapak Ibu sekalian. Mari melalui kegiatan Maulid Nabi ini kita mengingat-ingat apakah apa yang sudah kita kerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang beliau contohkan bersama.
Yang berikutnya beliau itu demokratis Bapak Ibu sekalian. Di salah satu riwayat yang saya baca, beliau itu sampai kalah perang karena mendengarkan siasat dari sahabat. Kalah perang karena demokratis beliau. Beliau punya bukan siasat apa, strategi. Tapi karena kalah suara ke sahabat, sahabat memakai strategi yang lain sehingga perangnya kalah. Jadi kita perlu lebih demokratis kembali kepada siswa-siswa kita, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, apa yang bisa kita contoh dari beliau? Beliau itu walk the talk. Sering kita sampaikan, walk the talk itu apa yang disampaikan, apa yang diperbuat, itu bisa menjadi suri toladan bagi siswanya. Anak-anak jangan bertengkar ya, tapi gurunya itu bertengkar sama temennya. Jambak-jambakan di depan kelas, itu ada. Ada. Jadi tidak walk the talk, tidak apa yang disampaikan lalu dia kerjakan dulu. Jadi Bapak Ibu kita harapkan, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan soft skill. Nah, P5 atau 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu seluruhnya soft skill. Kita ingin membentuk siswa yang seperti itu. Logika sederhananya sering kita sampaikan, untuk membentuk siswa seperti itu, gurunya juga lebih dulu seperti itu. Sering saya guyon untuk nyetak donat, cetakannya harus donat cetakannya. Kalau cetakannya masih lemper ya jadinya donat yang bentuknya lemper. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi pribadi yang walk the talk. Apa yang kita sampaikan, kita harus melakukannya terlebih dahulu seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Salam hormat dari Ibu Kepala Dinas. Kehormatan bagi kami bisa hadir dan berkumpul dengan guru-guru hebat anggota PGRI Kabupaten Situbondo. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Semoga ke depan PGRI semakin solid, semakin kompak, dan semakin baik lagi ke depan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan minimal di Kabupaten Situbondo untuk menyiapkan anak didik kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, tidak ada maksud ke sana Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu guru soleh soliha yang baik hati, sebentar lagi akan kita menyimak asupan gizi untuk motivasi spiritual kita yang akan disampaikan oleh seorang guru besar di bidang ilmu hukum Islam fikih dari Universitas Ibrahimi Sukorejo, Situbondo. Beliau bukan hanya aktif sebagai narasumber di forum-forum kajian ilmiah, seminar, dan lain sebagainya, namun beliau produktif dalam menulis karya ilmiah. Dan salah satunya adalah buah karya beliau berbahasa Arab dan mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan judul kitab Atikul Mahik Bisyarhi Kitabi Sulamit Taufik. Artinya bisa nanti ditanya kepada beliau. Beliau bukan hanya kondang di Indonesia. Diam-diam beliau sudah ada di negeri jiran Malaysia. Bahkan Malaysia sudah menjadi rumah kedua walaupun tidak ada cabang di sana. Bapak Ibu, kita sambut bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi Tabrani MAG. Kepada beliau waktu kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi syariati tahaqqaqat masalihul ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Ketua PGRI Situbondo yang paling kondusif Situbondo, sedangkan saya masih bayang-bayang PGRI gimana ini kan ya. Tapi yang jelas bola liar sekarang ada di tangan saya. Mau diapakan tergantung. Kalau dilepas bahaya nanti. Tetap saya pegang sekarang ini saya. Karena bola liar ini bahaya ini kan ya. Jadi saya itu seakan-akan dipolitisi, saya ahli politik. Politisi juga lah saya. Teman-teman banyak kemarin, bagaimana kita mengulang diri? Jangan, kalau dibiarkan nanti diambil orang ambisi, Situbondo akan kacau balau nanti. Maka saya setuju beliau ini yang sejati nanya kan. Juga kepada Bapak dari dinas yang saya hormati, yang diwakili sekretaris, dan seluruh cabang dan dari juga Jawa Timur yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa memperingati Maulidi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh tadi dari dinas, bagaimana kita menjadi seorang guru itu menjadi soft skill. Dan itulah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kata Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi yang hanya spiritual saja, tetapi beliau juga mudaris, pengajar. Beliau juga ahli politisi, beliau juga ahli organisasi, bahkan segalanya itu ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sekarang ini ada namanya kurikulum Merdeka, juga kan ada muncul, ada namanya yang disebut dengan hidden curriculum. Itu adalah bagaimana kita membentuk siswa itu walaupun tanpa kurikulum ini jelas, tetapi dengan sendirinya membentuk sebuah karakter. Karakter itu kata bahasa Inggrisnya bebetek. Bebetek, neotek, tengotek, ngit katanya itu. Itu bebetek kan ya. Maka apa tujuan kita mengadakan Maulid Nabi ini? Tujuan kita mengadakan Maulid Nabi ini, apa yang kata beliau itu, bagaimana adalah menghadirkan rohani Rasulullah. Kalau rohani didatangkan di tempat ini, termasuk nanti ketika mahalul qiyam, kita tambah mahabbah pada Rasulullah, maka tempat itu akan menjadi tempat yang sangat damai. Tempat itu akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan manusia. Dan itu pernah disampaikan oleh namanya beliau, gurunya Kiai Zaim, namanya Sayyid Muhammad Al-Maliki, mengatakan rohaniyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiratun fi kulli makanin, tapi bukan makanan. Fahiya tashhadu amakinil khairi wa majalisal fadli. Sesungguhnya rohnya Nabi Muhammad SAW itu akan hadir dimanapun saja. Dan rohnya Nabi itu akan menyaksikan di mana tempat-tempat yang damai. Termasuk mungkin tempat sekarang ini yang damai. Karena PGRI Situbondo adalah paling kondusif di antara daerah-daerah kota-kota yang lain. Mungkin bisa saja mengadakan maulid ini adalah untuk menjadi amakinil khairi. Tempat-tempat yang baik. Dan apa? Majalisil fadli. Termasuk majelis-majelis tempat-tempat yang sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita terkenal dalam pendidikan itu ada namanya Sungarso Sungtolodo, ing madya mangung karso. Itu sebenarnya bukan hanya dari Ki Hajar Dewantara, tetapi itu dari Nabi sebenarnya. Yang seperti baca tadi itu uswatun hasanah. Tapi sekarang dimanapun saja terlalu banyak mauidhah hasanah.
kelebihan, bahkan surplus mau'idah hasanah sekarang ini. Sedangkan uswatun hasanah sulit sekarang ada. Uswatun hasanah bukan cuma orang, suri tauladan yang baik kan ya. Karena apapun saja, suri tauladan ini sangat penting sekali untuk dimiliki seorang guru. Dulu pernah ada cerita, ada seorang ustadz, tapi bukan saya. Seorang ustadz ini ngajar. Kebetulan ada santri baru. Santri baru ini terbuka auratnya. Maklum anak-anak baru mondok mungkin ya. Waktu itu, waktu ngaji itu ada seorang santri baru terbuka auratnya semua ini. Nah itu jangan dibuka, itu aurat itu. Mana Ustadz katanya auratnya? Itu aurat itu. Maksudnya terbuka ini, pahanya terbuka ke pahanya ini. Akhirnya satu ketika paham sudah si santri ini. Oh ternyata itu aurat katanya itu. Ternyata 2 hari lagi si Ustadz ini mengajarkan kitab. Terbuka juga auratnya. Dan ustadz-ustadz ternyata tiada yang pakai celana dalam. Kenapa? Pakai sarung. Makanya sarung itu namanya apa? Kasasar ekorong. Terbuka. Hanya tanyakan, Ustadz, mohon maaf, itu kelihatan auratnya. Mana aurat saya? Bukan. Itu bukan aurat, itu perak. Kolek, nah katanya itu. Jadi anu kata kolek, nah kan ya. Ini apa? Ini adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka sekarang ini memang dibutuhkan uswatun hasanah. Kita sudah kelebihan daripada mau'idhah hasanah. Makanya kenapa di daerah manapun saja kok tambah kacau. Semakin banyak kiai ceramah, kondang ini, kok tambah kacau suasana itu. Itu apa? Kelebihan uswatun hasanah. Sedangkan kelebihan mau'idhah hasanah. Sedangkan uswatun hasanah adalah seperti itu. Makanya saya mencoba bagaimana saya mengkonstruk uswatun hasanah ini di Situ Bondo. Maka dengan pembentukan PGRI tandingan ini, yang saya contohkan bagaimana sedamai mungkin, bagaimana Situ Bondo tidak bergolak seperti yang lain. Tepuk tangan. Tapi walaupun ada masalah-masalah, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin saya diundang ke sini. Andai kan tidak ada masalah, kan ya. Untuk ada masalah, mau ke rumah saya, silahkan welcome ke saya. Alhamdulillah ada sesuatu kan dia. Tapi ingat, dimanapun saja organisasi atau orang bahkan, kalau ada tarik menarik, ada yang mencela, ada yang memuji, tarik menarik, maka fa'lam annahu amrun azim. Sesungguhnya sesuatu yang terjadi tarik menarik, berarti itu adalah organisasi yang sangat hebat karena direbut oleh orang-orang tertentu karena ada semacam yang baik dalamnya. Selamat PGRI. Nah, PGRI yang kedua yang sah dan ya. Saya Allah alam bisawab. Ini tinggal bagaimana nasibnya ya. Nasabnya tidak jelas juga. Kalau boleh jelas nasabnya apa? Nasabnya sudah jelas ya. Kalau saya nasibnya tak jelas nasabnya ini. Pak Teguh atau siapa ini kan ya. Apa Bu Profesor Yunifa atau gimana ini kan ya. Maka ini sebagai contoh mas saya ini. Maka Maulid Nabi ini adalah apa yang tidak mencontoh kepada Rasulullah. Betul apa kata tadi itu bahwa Rasulullah itu berhasil. Kenapa? Karena pakai soft skill. Wa in kunta fadl bil qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu Muhammad keras hard soft skill, keras hatinya kamu, tak mungkin orang pasti akan lari semua depan kamu. Maka apa? Rasulullah dengan pendekatan soft, pendekatan halus, kejiwaan dengan roh yang baik, maka ternyata Rasulullah mampu mengubah Mekah Timur Tengah menjadi terbaik dunia. Makanya ada namanya Michael Hart. Michael Hart ini menyusun, dia orang Yahudi yang anti kepada Islam, menyusun 100 orang terbaik dalam sejarah. Ternyata apa? Rasulullah termasuk pemimpin 100 nomor 1 yang berpengaruh di dunia. Apa analisis beliau? 1, kalau Banu Parte
hidup di Eropa sudah maju peradaban. Kemudian ini lagi penemu listrik pertama kali, Alva Edison, itu juga sudah maju. Tetapi Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat jahiliyah. Dulu itu jahiliyah itu, kebodohan itu mana? Yang paling bodoh itu adalah di Arab sendirian. Oh, perempuan baru lahir dibunuh. Bahkan Umar itu dulu ketika pernah menangis. Sayyidina Umar itu menangis. Kalau beliau ini kalau sembahyang menoleh ke kanan, dia tertawa. Assalamualaikum. Ketika assalamualaikum ke kiri, beliau menangis. Ditanyakan, kenapa Umar sampai kok menangis ketika salam ke kanan menangis, tertawa, ke kiri menangis? Begini, dulu saya waktu zaman jahiliyah, itu ada tumpukan-tumpukan jajan-jajan ditumpuk oleh saya semua itu. Setelah jajan saya sembah, ditumpuk disembah, setelah itu saya makan. Alangkah sadisnya saya makan Tuhan. Kemudian kenapa sampai ketika ke kiri kok menangis? Saya teringat kepada anak saya yang baru lahir. Karena perempuan saya kuburkan hidup-hidup karena saya malu punya anak perempuan. Alangkah jahatnya zaman jahiliyah itu, kata beliau ini. Maka apa? Dulu misalnya ada dua. Ada Bizantium, ada namanya Romawi. Ternyata Bizantium ini juga walaupun ada undang-undang, ada undang-undangnya juga ada, tapi ada jahiliyahnya di dalam. Ada agamanya, agama Kristen. Tetapi ada kejahatan di dalamnya. Apa? Kalau orang rakyat biasa mencuri, ditegakkan hukum. Tetapi kalau bagian pejabat-pejabat raja-raja tidak melanggar anak-anaknya, tidak ditegakkan hukum. Maka apa? Kata Nabi Rasulullah, halaka man qablukum idza sarakal syarif lam yukub al-hadda. Maka hancurlah sebuah kaum apabila orang mulia, orang atas mencuri, tidak ditegakkan hukum. Tapi kalau orang bawah mencuri, ditegakkan hukum. Inilah menjadi kehancuran. Dan itu jahiliyahnya pada zaman Bizantium. Kemudian juga ada agama Zoroaster. Yang satunya di Romawi, ada agama Majusi. Di sana juga ada hukum yang tidak adil. Ada seorang budak-budak, 600 orang berdemo kepada raja. Karena berdemo akhirnya apa? Ternyata dia itu dihukum, ditancapkan di jalan-jalan, 600 budak ini ditancapkan jalan-jalan, lalu dibakar hidup-hidup. Sampai berhari-hari. Ini apa? Hukuman apa ini? Hukuman jahiliyah. Tetapi yang paling parah jahiliyahnya adalah Arab waktu itu. Dan Arab ini tidak ada Tuhannya, Tuhannya dimakan. Orang perempuan waktu itu hidup di kubur hidup. Kemudian lagi perkawinan campuran. Kemudian ada perkawinan permainan, ada namanya prostitusi. Prostitusi itu namanya bahasa Inggrisnya noksen ya. Apa noksen? Noksen no. Alhamdulillah situ Bondo sudah ada. Saya kemarin berapa kali situ Bondo itu beri pengajian di sana 2 tahun yang lalu. Di sana. Saya ke sana, aduh kata saya, mudah-mudahan ditawari kata saya ini. Kalau ditawari gimana itu? Tapi saya lihat perempuannya semua kok enggak ada yang menarik pada saya. Enggak ada yang menarik. Andaikan menarik mungkin beda lagi lah. Andaikan ada sedikit tapi tua sebenarnya. Masuk kepada good morning, selamat pagi. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Baju kuning menarik hati, itu gadis kenangan saya. Tadi kan begitu juga kan. Ternyata apa? Tak berhasil. Ternyata pertama kali 110, saya terus ke sana, alhamdulillah sudah tinggal 41 orang. Ketika saya berhenti melakukan itu, katanya, tambah lagi katanya. Di Jabal Safina, Gunung Sampan Parawi itu kan dia. Mudah-mudahan bisa diuntaskan itu sana itu. Ternyata yang bermain itu bukan situ Bondo. Saya tanyakan Pak Karna,
Itu kiai yang bermain itu bukan situ bondo, itu kelas internasional. Sulit kita menghindarkan itu. Oh, seperti itu. Maka oleh karena itu apa Rasulullah ternyata mampu mengentaskan hal ini sehingga Mekah dan Madinah menjadi paling tinggi dalam peradaban dunia. Itulah keberhasilan sehingga beliau mengatakan, ada orang mengatakan there is no best teacher except Muhammad. Tidak ada seorang guru yang berhasil di dunia ini kecuali adalah Nabi Muhammad SAW, dan itu pengakuan daripada orang-orang ini. Mudah-mudahan kita dengan mengadakan Maulid Nabi ini akan menjadi kebaikan PGRI ini. Tapi yang namanya tuntutan banyak sekarang ini. Sekarang saja punya istri HP-nya 2, 3, masih internet anak. Ini mungkin butuh pemikiran Pak ini. Kasihan guru-guru ini. Gajinya kalau tidak naik ini juga kesian juga kan ya. Jadi tolong nanti juga dipikirkan, ini mungkin ada kenaikan-kenaikan walaupun tak signifikan kan ya. Apalagi yang swasta itu. Aduh, swasta itu. Karena saya juga dosen swasta dan itu tidak adil bayarannya itu. Beda. Kalau profesor itu, guru negeri, itu hampir 25 juta. Yang saya itu udah nyampe katanya itu. Oh, ini perlu gimana ini kata saya ini. Perlu ada keadilan lah saya ini kan. Itu kalau negeri kata teman saya 25 juta. Paling rendah paling 20 juta kata saya. Saya ini tidak nyampe 10 katanya itu. Ini perlu juga dipikirkan, perlu dituntut. Tapi PGRI, karena saya kan dosen nanti kayaknya. Saya bukan PGRI tapi PD RI dosen nanti dosen, jangan guru kan ya. Nanti berhadapan Pak Teguh nanti kan ya. Saya ketanyakan Pak Teguh kemarin, Pak Teguh tolong diperjuangkan ini. Ya sudah kiai katanya kan ya. Tak tahu Pak itu perjuangkan apa enggak kan ya. Yang penting saya melihat situ bondo ini sudah bagus aku. Para hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian yang hormati, kemudian di dalam diri Rasulullah itu ternyata juga banyak dimensi yang kita perlu tiru. Di mana Rasulullah itu kalau tadi Dedikdas mengatakan bagaimana kita ngajar, jangan sampai kita menggunakan demokratis. Betul. Di Islam sendiri itu Rasulullah Al-Quran mengatakan wasyawirhum fil am. Hendaklah kamu musyawarah segala apapun saja. Berarti apa? Rasulullah tidak mendahulukan dirinya sendiri. Padahal Rasulullah ini ada wahyu. Kalau kita bukan wahyu ini dan wahyu ningsih atau wahyudi kalau kita kan kata. Tapi Rasulullah ada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa? Rasulullah masih disuruh wasyawirhum fil am, hendaklah bermusyawarah yang disebut dengan namanya demokrasi. Kalau dulu namanya reformasi, sekarang kan ya. Apa reformasi? Repot nyari nasi maksudnya kan ya. Ada mengatakan yang penting kita ini koordinasi. Apa koordinasi? Kopi, rokok, nasi. Kalau saya sampaikan kemarin di Jawa Timur, tolong Pak, kalau tengkar di atas, jangan dibawa ke bawah. Ini urusan tuntas. Apa tuntas? Tuntunan dari atas, kata saya. Jangan sampai ke bawah, kata saya. Jadi oleh karena itulah, di dalam Islam itu ada namanya penyetaraan demokratis itu kan dia. Maka ulama mengatakan bahwa di Islam itu tidak ada namanya elitis. Semuanya itu dianggap sama semuanya itu. Rasulullah sendiri ketika berperang, itu musyawarah. Padahal Rasulullah sudah tahu ketika perang Badar, Rasulullah sudah tahu bahwa yang nanti meninggal Abu Jahal, di sini kuburannya siapa, Sufyan ini kuburannya Al-Alaf, di sini kuburan. Tahu Rasulullah. Tapi Rasulullah waktu malamnya ini, padahal jumlahnya 313, musuhnya puluhan ribu. Dan Rasulullah waktu malam tidak tidur. Sahabat lagi yang besok perang tidur, yang lain ini Rasulullah tidak tidur. Apa? Sholat di bawah kurma. Sampai Rasulullah itu menangis itu, takut kalah besok. Padahal Rasulullah sudah tahu bahwa akan menang besok, tapi tetap Rasulullah was-was ini. Apa kata beliau? Ya Rabb,
wa'adtani anjis ma wa'adallati awatani. Ya Allah, janjimu mana? Mari kita anukan ini. Menangkanlah saya janji engkau ini. Innaka la tuhliful mi'ad, kau tak mungkin bohong sana itu. Sampai terbang surbannya ke atas ini. Di saking khusyuknya dia berdoa takut besok kalah. Tapi apa? Sahabat namanya Abu Bakar, tenang-tenang aja. Rasulullah ketakutan, khawatir besok kalah. Sampai diambilkan surbannya ini. Apa katanya Abu Bakar? Yakfika ya Muhammad, yakfika ya Muhammad. Cukuplah, cukuplah. Jangan terlalu ketakutan kamu ini katanya. Yakfika ya Muhammad, berhenti akhirnya. Tapi berdoa lagi, ya Rabb, Allahumma in tahlik hadil isabah lam tu'bat abadan. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini nanti hancur, kalah besok berperang, lam tu'bat abadan, engkau tidak akan ada yang menyembah lagi katanya. Siapa yang menyembah engkau? Disangkai memaksanya. Palsu tahu Abu Jahal ini akan mati besoknya ini. Tapi apa? Rasulullah tetap kemanusiaannya yang muncul. Apa artinya? Musyawarah, demokrasi yang didahulukan oleh beliau ini dalam mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka oleh karena itulah, kalau kita seorang guru misalnya, ya namanya orang hidup itu pasti ada masalah, ada. Di sini nanti ada masalah, besok habis masalah, ada masalah lagi. Kan begitu. Kata bahasa orang Situbondo mengatakan, ontur setan datang dano. Itu kehidupan. Tidak ada selesai dunia ini. Selama kita hidup pasti ada masalah. Selesai ini besok ada lagi. Ini saya ada lagi besok. Itu sebut namanya ontur setan datang dano. Dano saya datang banyak aja nih kan ya. Kenapa demikian? Karena di dunia ini ternyata apa? Kata Ibnu Athaillah mengatakan, la tastaghrib uku al-aqdar madunta fi dar. Janganlah kamu heran dan takut. Kehidupan dunia ini memang kotor. Selama kamu ada dunia, pasti ada masalah. Tidak mungkin masalah itu selesai. Satu ada besok, ada lagi besoknya. Itulah kehidupan. Maka oleh karena itulah kita jangan takut masalah. Kita masalah dihadapi. Tapi masalah jangan dicari-cari. Termasuk misalnya ada PGRI tandengan. Itu jadi masalah namanya kan dia ya. Kan dia kan. Tapi saya enggak, saya korban saya ini. Karena korban, saya korbani juga. Mereka nanti kata saya. Saya dipolitisi, saya politisi juga oleh saya kan dia kan. Tenang kata saya. Saya kata, tenang Pak, tenang. Ada saya tenang pokoknya. Tetap saya pegang ini kata saya nanti. Gitu kan dia. Kenapa demikian? Pasti ada masalah. Karena masalah itu tak akan pernah selesai selama di dunia. Kenapa demikian? Karena di dunia itu darul amal. Tempat untuk kita beramal. Di dalam masalah ini kita berkarya sebaik-baik mungkin. Apabila kita ikhlas di dalamnya, maka pahalanya besar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun, itulah kehidupan di dunia ini. Tidak ada kehidupan yang enak itu. Tanyakan pada kiai-kiai, tanyakan ke Kiai Khalil, tanyakan kepada Kiai Zaim. Aduh, itu miring-miring bukan apa, petengen itu kan dia. Makanya saya sering kalau ke beliau itu, jangan terlalu banyak buat masalah beliau. Ini sampaikan. Tak usah kalau perlu beliau di bagaimana perenak itu. Itu banyak masalah, santrinya dipikir, mikir umat, mikir yang ini. Itu mungkin andaikan masalah dibikin saya, mungkin kelengar sudah kita ini, disangin banyaknya. Maka oleh karena itu, kita sebagai guru tidak perlu bingung. Kita hadapi segala sesuatu ini, ya walaupun gajinya kurang ya. Ya gajinya tak madal kurang, pun apa, kalau ke bank helu kan ya. Pas mengambil ke bank semua hutang ke bank banyak. Ya bukan hutang, itu hutang disengaja kan ya. Ya, tak tolong nanti dinas situ mendom nanti dipikirkan juga ya gaji-gajinya mereka tuh. Naik kalau perlu kan ya. Ini sudah saya usulkan. Gajinya naik nanti 100%. Mau? Guru-guru gajinya naik 100%. Tapi nyari TV. Pesenah kan ya. Maka kemudian yang terakhir untuk agar kita menjadi guru yang baik, betul kita adalah ikhlas kita mengajar. Apa yang diajarkan walaupun berupa umum,
Jangan diharapkan itu umum. Tidak. Semua niatkan ibadah. Insya Allah. Karena apa? Ilmu agama dan umum tidak ada bedanya. Semua dari Islam. Coba yang ahli ilmu matematika, Al-Jabir. Yang ahli fisika, Al-Khayyam. Yang ahli astronomi, siapa? Seorang ulama juga. Ahli sosiologi, siapa? Yaitu Ibnu Khaldun. Semua dari ulama-ulama kita. Makanya siapa yang memisahkan itu dikotomi itu yang memisahkan adalah kelompok-kelompok sekuler dari barat. Sedangkan kita tidak ada perbedaan. Apakah sekarang orang belajar matematika bisakah menyampaikan diri kepada Allah? Bisa, menjadi tinggi derajatnya. Ini ada namanya. Seorang ini ahli matematika. Kalau saya di pesantren lain, apa katanya? Matematika, matematiku, mateongku. Kenapa? Bingung matematika katanya itu. Kalau pesantren. Beliau ini ahli matematika. Ternyata beliau menemukan kehebatan Allah Maha Esa itu di matematika. Kenapa Tuhan itu Esa? Satu. Ternyata angka 1 itu ternyata angka keramat. Coba sekarang ada uang 1 juta. Buang satunya. Jadi apa? 0. 1 miliar. Buang satunya 0. Apa akhirnya beliau kesimpulan? Bahwa Allah yang Maha Esa, ternyata kesan Allah itu hebat katanya. Ketika beliau ini meninggal dunia, ada seorang ulama bermimpi. Beliau ini bermimpi, waktu mimpinya ini dia meninggal, ternyata dia ahli matematika, beragama. Ternyata punya derajat tinggi. Dan disuruh ngajarkan kepada para malaikat. Wahai malaikat, kalau kamu ingin tahu keesaan saya, sifat-sifat saya Maha Esa, wahdaniyat saya, tanyalah kepada ulama ini. Itu hanya diajarkan bahwa angka 1 ini angka keramat, angka ini segala sesuatu hitungan apa saja pasti terakhir adalah angka 1. Maka apa? Malaikat juga ikutan ngaji waktu itu. Apa artinya? Ternyata juga ilmu umum, ternyata juga sebagai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak saya kira orang-orang yang jadi orang hebat, jadi menteri, jadi apa titelnya banyak itu adalah apa? Barakah dari guru. Maka oleh karena itu, mungkin kita sekarang perlu meniatkan. Ketika kita mengajarkan, apapun saja kita ajarkan, maka kita niatkan untuk ibadah, dan anak itu kita doakan semuanya. Kalau sekarang dengan pakai kekerasan, sekarang ada undang-undang namanya undang-undang kekerasan anak kan ya. Dan itu sangat perlindungan anak, dan itu sangat membahayakan. Jangankan ini, kiai-kiai pun sekarang juga takut di penjara. Sila kiai na morok, tay bajar itu kan ya kata. Yo kumapole kan ya kan ya itu. Anaknya melan minta ampun anaknya kan ya. Ini problem yang hadapi oleh kita. Mungkin demikian di kami tak selanceng-lanceng kan ya. Saya kemarin 1 jam lebih itu pulangnya sakit tengah akhirnya tertidur di malam saya itu. Karena nanti malam saya juga disuruh ngisi di Bening ini di dan Kiai Zaim saya ini. Saya sudah mau tetap disuruh di beliau ini. Tetap harus ikut katanya pengajian katanya. Seluruh pengajian nanti malam saya ini. Mudah-mudahan kegiatan ini, Maulid Nabi ini mendapatkan berkah yang sangat besar dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan insya Allah PGRI Situbondo akan tenang, dan pada suatu saatnya Situbondo merupakan contoh terbaik se-Jawa Timur. Demikian waqat yurja bijar iburun walau burun lima jarah lisan. Kalau pedang melihat tubuh pasti dia sembuh, tapi kalau lisan memiliki hati, kemana obat dicari? Kecuali kacepot bulan pote, salah lopot sampai kutu ngarte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, cinta kita kepada Nabi akan kita ekspresikan dalam lantunan sholawat Nabi bil qiyam.
kepada Jamiah Hadrah An-Najah SMP Negeri 1 Panji dimohon untuk berkenan memimpin acara salawat Belgium dan nanti sambil berdiri pembacaan doa barokah dan permohonan keselamatan oleh beliau Profesor Dr. Ki Haji Nawawi Tabrani MAG. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق البدر علينا فاحتفت منه الغدور مثله وسيك فضينا قدت يا وجه الشرور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاه الله عليك أنت الشمس بدر أنت نور فوقي أنت إكسير قهري أنت مصباح سروري
رسول إليك يا حبيب الزمان إليك قال وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan Allahumma lakal hamdu syukran wa fadlan wa anta rabbukan haqqan wa nanuna bidakika wa anta lam taslik ahlan Allahumma salli al fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasil haqqi wa haqqi bil hadi wa nasiratul mustaqim aliki haqqa qadir wa tabaim Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma arham matasir Muhammad wa aslihu masir Muhammad wa farajal Muhammad birahmatika rahim Allahumma tadabi man zada man ghafarta wala man afrajta wala ibada satarta wala ilman illa nafa'ta wala hajatan dunya wal akhirah bijaikati wa tirmatuqim bijil bashirin nadir bijahi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah ya kana abdina nastam nasrat mustaqim ladina alaihim bil maghdubi alaihim waladdallin amin. Hadirin dimohon duduk kembali.
Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh rangkaian acara Maulid pada pagi ini telah selesai. Semoga dari awal hingga akhir ada kesan mendalam dan inspirasi untuk kita semua untuk terus menjadi guru-guru penggerak kebaikan di Situbondo. Amin Allahumma amin. Saya Jamaluddin MPDI pembawa acara pagi ini mohon undur diri. Semoga kita dipertemukan kembali dalam acara-acara PGRI Situbondo yang terus menginspirasi. Amin Allahumma amin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allah 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 Allahu Allah la ilaha illallah
Allah, 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 la ilaha illallah. Mereka bisa pojok Sabahna konon tak boleh pukulon Kami kalima dikiwan ikang suwe Salah sawijine Sopagin malakoni Mugi-mugi Gusti Allah Ngadani Allah Terima kasih Allahu Akbar. Salat lagi na konono, tapi terluka keluar. Aming ini mau dikira ramsui. Salah sawijine, Somalakoni, Mugi Gusti Allah Ngadani. Allahumma sholli ala Sayyidina Ada Salat